Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmasari dengan NIM 3321054. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Mekanisme Pasar dalam Islam dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Selamat menyaksikan. Mekanisme pasar dalam Islam. Dalam Islam, mekanisme pasar didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diatur oleh ajaran Islam. Mekanisme pasar dalam Islam mencakup beberapa prinsip utama yang membedakannya dari mekanisme pasar konvensional. Berikut adalah beberapa prinsip utama mekanisme pasar dalam Islam. Yang pertama yaitu kepemilikan individu. Dalam mekanisme pasar Islam, kepemilikan individu diakui dan dihormati. Individu memiliki hak untuk memiliki dan mengendalikan harta benda mereka. Namun, Islam juga menetapkan batasan dan persyaratan tertentu dan mengenai cara perolehan dan penggunaan harta benda. Dua, yaitu keadilan dan kesetaraan. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi landasan mekanisme pasar dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap individu memiliki hak yang sama dalam kesempatan ekonomi dan mendapatkan manfaat dari pasar. Diskriminasi, monopoli, dan penindasan ekonomi tidak diperbolehkan dalam mekanisme pasar Islam. Yang ketiga yaitu larangan riba. Riba atau bunga dianggap sebagai praktik yang tidak etis dalam Islam. Oleh karena itu, mekanisme pasar dalam Islam melarang praktik riba. Dalam sistem keuangan Islam atau ekonomi Islam, keuntungan dari investasi atau pinjaman didasarkan pada bagian yang diambil dari keuntungan aktual yang dihasilkan dari transaksi bisnis yang dilakukan. Yang keempat yaitu larangan gahar dan maisir. Gahar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat mengakibatkan penipuan atau kerugian salah satu pihak. Maisir merujuk pada perjudian atau spekulasi yang tidak etis. Kedua praktik ini dilarang dalam mekanisme pasar Islam karena dianggap merusak stabilitas pasar. B. Mekanisme pasar pada masa Rasulullah. Mekanisme pasar pada masa Rasulullah pada abad ke-7 Masehi didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diajarkan pada masa Nabi Muhammad. Pada saat ini, pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi di kota-kota besar di Semenanjung Arab. Berikut adalah beberapa ciri-ciri mekanisme pasar pada masa Rasulullah. Yang pertama itu pasar bebas. Pada masa itu, pasar dijalankan dalam suasana yang relatif bebas dengan sedikit campur tangan pemerintah. Pelaku pasar, baik pedagang maupun pembeli, bebas melakukan transaksi jual-beli sesuai dengan kesepakatan harga yang disepakati bersama. Kemudian yang kedua itu transaksi adil. Islam mendorong keadilan dalam transaksi ekonomi. Perdagangan dianjurkan untuk jujur dan tidak menipu dalam menjual barang atau menetapkan harga. Begitu pula pembeli diharapkan membayar dengan adil sesuai dengan nilai barang yang diterima. Selanjutnya yang ketiga itu larangan ribawi. Praktik riba atau bunga dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, tidak ada praktik pemberian atau penerimaan bunga dalam transaksi jual beli. Masyarakat dianjurkan untuk melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah yang adil dan menghindari eksploitasi. Selanjutnya itu larangan gahar atau maisir. Gahar adalah ketidakpastian dalam transaksi, sementara maisir adalah perjudian. Kedua praktik ini dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan unsur gahar atau maisir tidak diperbolehkan. C. Pasar dalam pandangan sejarah Muslim. Pasar dalam pandangan sejarah Muslim dapat diinterpretasikan dari beberapa sudut pandang, tergantung pada konsep, konteks, dan penekanan yang diberikan oleh sarjana tersebut. Di bawah ini ada beberapa pemikiran umum yang sering dibahas oleh para sarjana Muslim tentang pasar. Yang pertama itu perspektif ekonomi. Banyak sarjana Muslim melihat pasar sebagai suatu mekanisme ekonomi yang penting dalam sistem kapitalis. Mereka menganggap pasar sebagai tempat di mana pertukaran barang atau jasa terjadi antara produsen dan konsumen. Dalam konteks ini, pasar dilihat sebagai instrumen ekonomi yang dapat diberikan manfaat jika diatur dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika Islam. Yang kedua itu perspektif hukum. Dalam pandangan hukum Islam, pasar dianggap sebagai tempat perdagangan yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Sarjana Muslim yang mempelajari ilmu fikih atau hukum Islam akan membahas masalah-masalah seperti harga, kualitas, keadilan dalam transaksi, dan larangan riba. Mereka harus berusaha untuk memahami prinsip-prinsip Islam yang berlaku dalam pasar dan bagaimana penerapannya dalam praktik ekonomi. Yang ketiga itu perspektif sosial. Beberapa sarjana melihat pasar sebagai bagian dari konteks sosial yang lebih luas. Mereka menyoroti aspek sosial dan dampak pasar terhadap masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial, pekerjaan, dan akses terhadap kebutuhan dasar adalah beberapa isu sosial yang dibahas oleh sarjana Muslim dalam konteks pasar. Mereka mendorong adanya kebijakan ekonomi yang memperhatikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat yaitu perspektif etika. Salah satu perhatian utama sarjana Muslim terkait pasar adalah etika bisnis dan perilaku ekonomi. Mereka menganggap bahwa prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kepercayaan harus menjadi landasan dalam aktivitas ekonomi. Mereka menyoroti pentingnya menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan etika Islam, seperti D. Pandangan Ibnu Khaldun untuk menciptakan keseimbangan dalam mekanisme pasar. Pandangan Ibnu Khaldun terhadap menciptakan keseimbangan dalam mekanisme pasar dapat dirangkum dalam konsep asabiyah atau solidaritas sosial. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa setiap masyarakat memiliki siklus yang terdiri dari 3 tahap, masyarakat nomaden, masyarakat yang sedang naik, dan masyarakat yang sedang merosot. Dalam konteks ekonomi, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa keseimbangan dalam mekanisme pasar dapat dicapai melalui keberadaan solidaritas sosial yang kuat. Solidaritas ini mengacu pada rasa persatuan, kebersamaan, dan saling membantu antara anggota masyarakat. Dalam sebuah masyarakat yang memiliki asabiyah yang tinggi, individu cenderung lebih kooperatif, saling mendukung, dan memperhatikan kepentingan bersama. Kemudian, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa solidaritas sosial yang kuat akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan menciptakan keseimbangan harga dalam pasar atau dalam mekanisme pasar. Solidaritas ini akan mendorong individu-individu untuk tidak hanya mencari keuntungan pribadi semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks mekanisme pasar, hal ini dapat mengarah pada pengendalian harga yang wajar, menghindari monopoli atau oligopoli yang merugikan, serta pengurangan ketimpangan ekonomi. Jadi, Ibnu Khaldun juga menyadari bahwa solidaritas sosial tidak dapat dipertahankan secara permanen. Setelah masyarakat mencapai puncak solidaritas sosialnya, ia cenderung mengalami kemerosotan dan individualisme yang berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya keseimbangan dalam mekanisme pasar, karena individu-individu lebih fokus pada keuntungan pribadi dan kurangnya perhatikan kepentingan bersama. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, keseimbangan dalam mekanisme pasar dapat terwujud jika masyarakat mampu mempertahankan solidaritas sosial dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam mekanisme pasar harus melibatkan upaya membangun solidaritas sosial yang kuat, seperti meningkatkan kesadaran kolektif, memperkuat norma-norma. Mungkin sekian penyampaian materi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.